Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Kiranya kasih karunia Tuhan menjagai kita semua. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan dengarkan renungan pada pagi hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas pelindungan-Mu dan Kau memberikan hari yang baru buat kami. Tuhan, masuklah dalam hati kami, beracaralah seluas-luasnya dalam hati kami, agar kami memperoleh kekuatan, memperoleh remang daripadamu dalam menjalani kehidupan di hari ini. Kami juga yang sedang mengalami sakit penyakit, kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan. Kami yang mengalami krisis ekonomi karena pandemi saat ini, Tuhan juga yang memberikan jalan keluar dan memberikan rezeki. Kami yang juga mengalami kepahitan hidup, tidak harmonisnya hubungan antara suami istri atau hubungan antara orang tua dan anak, kakak beradik, kiranya Tuhan merestorasi hubungan itu dan memberikan kasih mula-mula. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Cinta yang menyembuhkan. Landasan firman Tuhan diambil dari 1 Korintus 7 ayat 3. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Efesus 5 ayat 27 sampai 33. Efesus 5 ayat 27 sampai 33. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau krut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tapi yang aku maksud ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. John dan Jessica telah 7 tahun menikah. Mereka saling mencintai. Namun Jessica menyembunyikan cintanya karena pernah dilukai oleh pria yang dicintainya. Di hari pertama pernikahan mereka, Jessica bangun siang dan tidak sempat menyiapkan sarapan. Sepulang dari kantor, Jessica menyajikan spaghetti yang tidak disukai oleh John. Tapi John memakannya sambil tersenyum. Malam itu di saat Jessica telah terlelap, John berdoa, Tuhan, di hari pertama pernikahan kami, Jessica bangun kesiangan. Sebenarnya aku begitu ingin bercakap-cakap bersamanya di meja makan. Di tahun kedua, John pernah membangunkan Jessica untuk berdoa bersama. Namun istrinya menolak dan lebih memilih melanjutkan tidurnya. Akhirnya ia berdoa seorang diri. Saat berjalan-jalan ke taman, Jessica menepis rangkulan John. Jessica melihat kekecewaan di mata suaminya, namun tidak melakukan apapun untuk mengobatinya. Di tahun ketiga, mereka mempunyai seorang putra, Mark. Sejak itu, Jessica tidak lagi terbiasa membaca firman sebelum tidur bersama John. Jessica pernah membentak John ketika ia langsung menggendong Mark tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Di tahun keempat, Jessica lupa untuk membuat makanan kesukaan John di hari ulang tahunnya, yaitu Black Forest dengan coklat dan cherry di atasnya. Di tahun kelima, Jessica sangat marah
bahkan menampar John karena Mark sakit setelah mereka pulang dari berenang. Jessica mengancam akan meninggalkan John apabila terjadi sesuatu dengan Mark. Jessica melihat butiran air bening mengalir di pipi John, namun ia seolah tidak peduli pada perasaan John. Di rumah sakit, John berdoa, Tuhan, tadi Jessica menamparku karena lalai menjaga Mark sehingga putra kami sakit. Belum pernah Jessica bersikap sekasar itu padaku. Tapi tidak apa-apa. Mungkin Jessica sangat khawatir terhadap Mark. Tapi aku terluka. Aku terluka saat ia mengatakan akan meninggalkanku. Di tahun ke-6, Jessica semakin menjaga jarak dengan John setelah kehadiran Rebecca, putri mereka. Ia bahkan jarang menemani John makan malam. Tapi malaikat tahu bahwa setiap malam setelah Jessica terlelap di peraduan, John berdoa untuk kebahagiaan istrinya. Tahun ke-7, Jessica tidak lagi mengindahkan kebiasaan mencium kening suaminya sebelum berangkat ke kantor. Hari itu, ketika Jessica tidak mengucapkan I love you untuk pertama kalinya selama 7 tahun pernikahan mereka, John mengalami kecelakaan sampai koma. Jessica begitu tergoncang dan takut kehilangan John yang dicintainya. Ia tidak beranjak dari sisi John. Tangannya menggenggam erat jemari suaminya dan bibirnya terus mengucapkan, I love you, John. I love you, John. Karena begitu sedih dan lelah, akhirnya Jessica tertidur. Pada saat tertidur, seorang malaikat membawa Jessica melihat setiap malam di mana John mendoakannya. Saat terjaga, Jessica tersungkur dan minta ampun pada Tuhan dan mohon diberi kesempatan bisa melayani John suaminya dengan penuh cinta. Mujizat terjadi. John sadarkan diri dan Jessica langsung mendekap suaminya begitu erat. John bisa merasakan cinta yang menyembuhkannya, cinta dari belahan jiwanya yang mau diubahkan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, ajarlah aku untuk mampu mengekspresikan cintaku tanpa menunda-nunda kepada pasanganku. Biarlah kehangatan cinta ada dalam tiap-tiap hubungan. Dalam nama Yesus aku mohon. Amin. Mencintai berarti tidak pernah sengaja mengabaikan perasaan dan harga diri belahan jiwa kita. Selamat pagi. Selamat berkarya. Selamat mencintai pasanganmu dengan sungguh-sungguh di dalam Yesus Kristus. Tuhan pasti memberkatimu. Amin. Amin. Amin.